dan rintik-rintik. Saya sempat khawatir di rumah, jangan-jangan bubar ini, misbar, gerimis bubar. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan tadi malam kebetulan istirahat di rumah ibu di Jabres, sampai di Pasar Tengok agak lumayan tambah deras, tambah deg-degan Bu. Tapi ternyata begitu masuk ke Sruweng, setelah melewati PKU, ternyata perjalanan menuju utara begitu belok ke kanan, loh, mandek grimise, alhamdulillah. Nah tadi sampai di sini ternyata bapak-bapak masih ngelap tikar. Jadi mungkin agak sedikit basah-basah nih Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, menjadi hal yang sangat penting. Dulu pernah kita bahas Bapak Ibu sekalian tentang surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Menggunakan qu anfusakum. Kalau dalam bahasa Arab ini menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah. Jagalah, jadi kon jaga, ini perintah. Kuniku berasal dari akar kata yang sama dengan takwa, yaitu waqoyaki wiqoya, yang artinya bisa menjaga, memelihara, ataupun menghindar. Seseorang dikatakan bertakwa manakala dia bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah, tapi di saat yang bersamaan dia juga bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan sesama manusia, dan di saat yang bersamaan pula ia mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan alam. Orang dikatakan bertakwa kalau sholatipun sae, ngibadahnya sae, kemudian hubungannya dengan tetangga, dengan saudara, dengan lingkungan di sekitarnya itu juga baik. Dan orang yang bertakwa atau orang dikatakan bertakwa manakala ia tidak berbuat kerusakan terhadap alam. Jadi orang yang bertakwa hubungannya dengan Allah sae, dengan sesama manusia sae, juga gemar melestarikan alam. Tapi di kalimat ini menggunakan qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Jadi satu paket Bu, yang diminta oleh Allah tidak hanya menjaga kita, tapi juga menjaga keluarga kita. Jadi kalau bapak-bapak pengajian, ibunya digandeng. Ibu-ibu pengajian, bapak di gandeng. Nah, tang mriki ibu-ibu kali bapaknya jumlahnya kok benten. Niki bapaknya sami teng pundi niki Bu? Oh, mboten duwe. Boleh mening Bu. Ora layak nggih. Ini ibaratnya mobil keluaran 60 sini Bu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang disebut ahli juga bukan cuma suami, juga putra dan putri Bapak Ibu sekalian, putu. Jadi perintahnya dari Allah adalah jagalah dirimu, bojomu, anakmu, putumu. Naro, dari api neraka. Jadi kalau kita baru sekedar sholat untuk diri kita sendiri, asing penting akui sholat. Tapi ternyata putra-putri kita sekolah di kota lain, kuliah di kota lain, kemudian cari kerja di kota lain, tapi kita tidak khawatir mereka sholat apa tidak, itu berarti kita belum dalam rangka menjaga keluarga kita. Ibu-ibu bangun tidur, sholat subuh,
dilakukan sendiri. Kemudian tidak berpikir anakku kira-kira nangkana sholat apa ora ya. Berarti kita belum dalam rangka menjaga keluarga kita, baru sebatas menjaga diri kita. Ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak penting untuk cerewet selama masih punya suami, istri atau anak dan putu. Wis sholat apa urung? Kalau ibu saya rutin biasanya jam sekian, misalnya jam 3 atau jam 4 mesti Assalamualaikum. Nah kalau anak-anaknya yang gak jawab paginya di absen, kayak mau kerainan ya. Loh, kayak apa bu? Nah, orang jawab WA aku nang grup. Nah ngabsen anaknya itu dengan anaknya balas salamnya atau tidak. Itu sederhana itu, orang tua hanya sebatas dijawab Waalaikumsalam pun ragape mboten patut bu. Oh iya anakku tasih urip begitu. Soalnya kadang nek ibune mboten ngubungi, anaknya mboten ngubungi, Bang. Mentoke anaknya ngubungi, "Bu niki kula nu gathah butuh." Nah, baru anaknya ngubungi. Bu dia mesti ya Bu samunan tek gitu. Baru anaknya ngubungi. Nek enggak ibunya jenengan aku ora tau nelpon dia napa. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini nyata terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya merantau ngono. Nek anaknya sehat duitnya akeh ora ditelepon wong tuane. Nelpon wong tua nek wis ana masalah ora isa dirampungna dhewek. Niku nembe nelpon wong tuane. Mriyang wong tuane kan mangkat teng Jakarta. Giliran wong tuane mriyang anaknya kon bali ora gelem, Bu. Urung kaluan gelem. Ala Pak niki kula anu kerja Pak mangke nek cuti iki Domehi teng bosek. Padahal anaknya mriyang wong tuane mbok arep peduse ditinggal, sabine ditinggal mangkat. Ora doyan mangan wong tuane kalau anaknya sakit, padahal anaknya sudah punya keluarga, sudah punya anak. Tetap enggak tega. Nah, tapi perintah Allah adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jangan sampai kemudian alhamdulillah Allah menakdirkan kita masuk surga, kangen kali bojone kali anake. Bojoku nang endi, anakku nang endi digoleti mboten ketemu. Teng kapling Firdaus mboten ketemu. Teng kapling Jannatun Naim enggak ketemu. Di surga-surga yang lain, komplek yang lain enggak ketemu. Tang leteng malaikat niki anakku teng pundi. Dicarikan daftar penghuni surga. Anaknya jenenge sinten? Umahe pundi? Kerjaannya dulu apa? Dicek loh boten nonton tentang penghuni surga. Kemudian diminta untuk cari ke daftar list penghuni neraka, dibuka. Lah niki anaknya jenengan teng mriki. Lho anu kenging napa jeneng teng mriku? Lah tang let kula biunge jenengan. Nah, begitu kemudian diperlihatkan jangan-jangan keluarga kita, anak kita justru menjadi bahan bakar api neraka. Karena tadi bahan bakar neraka ternyata dari manusia dan batu. Lah Pak, malaikat kula rajin sholat, kula rajin ngaji, kula ndongani anakku. Lah pas jenengan sholat, pas jenengan ngaji, pas jenengan donga, anaknya teng pundi? Lah niku kula mboten ngertos wong anu kerja teng Jakarta. Karena perintah Allah adalah jagalah dirimu dan keluargamu, aja mung jaga awake. Nah, inilah pentingnya orang tua tetap cerewet memastikan anak-anaknya putune ya pada sholat. Sehingga saya bersyukur sekali di sini tetap ada anak-anak kecil yang ikut ngaji, Bu. Orang ketang mung medang, orang rumah pernah ustadz, bosan apa-apa. Terbiasa dengan nuansa pengajian, sehingga satu saat mereka usia lanjut, mereka memorinya kembali. Oh iya zaman biyen biasa ngaji karo ramane, karo biyunge, biasa dijak mong masjid. Satu saat memori itu akan kembali. Tapi kalau anak yang dari kecil nggak pernah mendapatkan pendidikan atau contoh dari orang tuanya,
Ya susah, Bu. Waquduhan naswal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang di sana itu terdapat malaikat yang bengis, yang kasar dan keras. Jadi mboten teh ngaling-aling budak kelasnya malaikat. Orang yang misalkan suka berbohong, hukumannya ya ngapun Pak kompromirin lampun kados niku lah. Itu tidak ada kompromi. Dimasukkan neraka, dicelupkan kepalanya ke dalam tungku api neraka, dicelupkan, nggak ada lagi waktu kompromi. Malaikat kulo tasih pegel-pegel iku mau nembe dicemplungaken engko gisit lah nunggu 5 menit, nggak ada cerita. Disiksa terus menerus. Dan malaikatnya bengis dan keras, kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Kemudian tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Monggo Pak Kades, alhamdulillah berkenan hadir. Assalamualaikum. Menikah di Bapak Ibu sekalian menjadi hal yang sangat penting. Karenanya Bapak Ibu sekalian ada hal yang kemudian penting juga untuk kita pikirkan. Bagaimana kemudian agar anak-anak kita ke depan bersama-sama kita ada di surga. Nah, bagaimana juga agar anak-anak kita justru saling bergantian dengan kita, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Punate ku dielingna teng putra-putrine, Bu, pun salat dereng. Bu, monggo tahajud. Wonten mboten putra-putrine sing ngelingaken, Bu? Ngelingaken biyunge ken salat. Bu, ampun kesupen mangke wonten pengajian, wonten mboten kinten-kinten. Ini menjadi hal yang penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat yang lain yaitu surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Wal yahsal ladzina, hendaklah takut orang-orang yang law taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afan, keturunan atau generasi yang lemah. Jadi kita diminta oleh Allah untuk takut sekiranya kita meninggalkan orang-orang di belakang kita. Beberapa ulama menafsirkan ini lebih luas, tidak hanya sekedar anak, tapi beberapa generasi di belakang kita, maksudnya generasi penerus. Misalkan Pak Kades, ya kira-kira desa sepeninggal saya ini seperti apa nanti. Nah, kalau orang tua sepeninggal saya, anak-anak saya akan seperti apa. Kita diminta untuk takut manakala sekiranya kita meninggalkan orang-orang di belakang kita, generasi setelah kita, anak-anak kita, dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Yang konek aku wis ora anak, Pak, Bu, nek dhewek wis ora anak, apa kira-kira anaknya dhewek bisa urip mandiri ya? Kita diminta untuk takut. Jangan tenang-tenang saja. Termasuk dalam hal masa depan anak-anak kita. Juga termasuk dalam hal lemah iman dan lemah Islam. Bu, nek dhewek wis mati ngesuk anaknya dhewek apa sholat ya? Wong biasanya dhewek kudu ngoprak-oprak, sholat dhewek kudu dioprak-oprak nang dhewek. Nek dhewek wis ora ana kok anaknya sholat apa ora? Anaknya gelem ngaji apa ora? Kita diminta untuk takut sekiranya generasi setelah kita itu generasi yang lemah iman dan lemah Islam. Khaufu alaihim, yang membuat kita khawatir.
Jengko kira-kira anakku sholat apa ora, nek dewek wis ora apa. Ki anake dewek iki kerja nang Jakarta, kira-kira apa gelem sholat ya. Bolong-bolong ora sholate gelem ngaji apa ora. Makanya ibu-ibu kalau anaknya mau kerja di Jakarta, mau kuliah di Jogja, begitu sampai di sana, nak, masjid sing tekan kos-kosanmu apa nak? Jenenge masjid apa? Kang ngerti bahasa orang ngerti. Ditanya betul, ajak lalen jamangah, disempetaken, mung 5 menit. Lah wong kerja, wong Kebumen kerja nang Jakarta be mangkat, masa masjid sing 2 menit 5 menit orang mangkat. Kan kita sering terbolak-balik. Nah, makanya kemudian Allah memberikan solusi. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kita diminta untuk takut sekiranya kita meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah. Generasi yang tidak punya daya saing. Generasi yang imannya tidak mantap. Generasi yang Islamnya juga tidak kokoh. Yang membuat kita khawatir, khaufu alaihim, khawatir atas nasib masa depan mereka. Jengko kira-kira anakku bisa urip apa ora, bisa mandiri apa ora. Tapi dalam Islam berbeda Bu ternyata solusinya dengan kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam hadir. Kemudian solusinya apa? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu takut anak-anakmu nanti tidak punya daya saing, anak-anakmu lemah iman, lemah Islam, kemandiriannya juga lemah, sehingga kamu takutkan mereka nggak bisa hidup kalau tidak ada kamu. Yang kamu khawatir akan hidup mereka, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Cuma ada sebagian umat Islam yang terlalu sempit memaknakan falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Oh berarti nek wedi anake dewek lemah iman, lemah Islam, tidak punya daya saing, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sholatnya perbaiki, ibadahnya tambah rajin, zakatnya diakai, infaknya diakai. Itu betul sebagai salah satu ciri orang bertakwa. Tapi terlalu sempit kalau kita memaknakan nek kepengin anaknya dewek sukses, sholatnya ditambah rajin, ibadahnya tambah akeh, zakatnya tambah akeh, infaknya tambah akeh. Itu betul. Tapi terlalu sempit kalau hanya berhenti sampai di situ. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Maka kita harus kembali kepada makna takwa. Takwa itu di dalam Al-Quran ditafsirkan di banyak ayat Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Baqarah ayat 2-5 itu bercerita tentang orang yang bertakwa. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu makna dari takwa? Ditafsirkan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang percaya dengan yang gaib, orang yang kemudian dia mau mendirikan sholat, dan orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat berikutnya kalau kita simpulkan, takwa itu adalah orang yang kokoh dalam iman dan Islam. Percaya kepada yang gaib termasuk rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan sebagainya. Termasuk iman yang kepada yang gaib itu juga bagian dari iman. Tapi kalau mendirikan sholat, berinfak itu bagian dari rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi yang pertama makna takwa itu ya orang yang kemudian memenuhi kriteria keimanan dan keislaman. Di surat Ali Imran 133-134 Allah juga memberikan makna tentang apa itu orang-orang yang bertakwa. Yang kemudian oleh Allah disampaikan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia gemar atau senang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun
sempit. Wong akeh duit kemudian infak bagus. Tapi orang yang dia sedang dalam kondisi terbatas kok tasih berpikir tentang nasib orang lain sehingga dia tetap menyisihkan sebagian hartanya yang terbatas itu demi untuk membantu orang lain, itu yang disebut takwa. Orang disebut takwa kalau sampai pada titik dia saja sendiri sedang dalam kondisi terbatas, dia melihat ada orang lain yang lebih membutuhkan, uangnya yang terbatas itu tetap dia keluarkan untuk membantu yang lain, itu yang disebut takwa. Jadi tidak usah terlalu heran kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ana wong duitnya miliaran, kemudian ada sumbangan infak masjid, aku tak nyumbang 2 juta. Padahal duitnya nang rekening anak 100 miliar, nyumbangnya 2 juta. Nah, Bapak Ibu dilalah buka rekening, buka saldo, aduh, deneng 1.000 biar tekan. Dalam dompet isine 10.000-an loro. Tapi kemudian 10.000 yang 2 itu keluar di dompet itu keluar 1 lembar. Bismillah lah, mungkin nunggu masjid. Bismillah ki nulung yatim piatu nang kana. Orang miskin itu, orang biasa itu mengeluarkan 50% harta yang ada di dompetnya. Orang kaya itu meskipun 1 juta hanya 0, sekian persen dari harta yang dimilikinya. Jadi jangan kemudian mengesampingkan kalau melihat ada orang nyumbang itu hanya 10.000, 20.000. Makanya banyak ulama menyampaikan kadang-kadang begini Bu, orang miskin yang mau berinfak, orang biasa yang mau berinfak bisa jadi dia lebih mulia dari orang kaya yang infaknya justru lebih besar dari dia. Orang kaya tersebut rekeningnya 100 miliar, nyumbang masjid 10 juta. Ibu teng dompet duitnya kali 20.000, nyumbang 10.000 Pak. Berarti 10.000 dari 20.000 berapa persen? 50%. 10 juta dari 100 miliar 0,00 Pak. 1 dirhamnya orang miskin lebih mulia dari 100 dirhamnya orang kaya. Jadi orang disebut bertakwa itu manakala dia sampai pada level dalam kondisi dirinya terbatas pun masih tetap memikirkan orang lain yang menurut dia lebih susah dari dirinya. Ini takwa versi Gusti Allah, karena yang langsung menafsirkan Gusti Allah, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal qadiminal ghaidha. Dan orang yang bisa menahan amarah, mengelola amarahnya, gak sumbu pendek. Jadi orang yang bertakwa salah satu karakternya ada orang nyindir, ada orang menyakiti, ada orang kemudian ngerasani, kemudian dia mendengar gak langsung sumbu pendek, tenang saja. Nah menikah kita kedatangan tamu Bu sepertinya itu pakai mobil hitam. Nah, tamu istimewa ini, tamunya Pak Ades ini kayaknya nih. Tadi pagi ada yang menghubungi saya, aku kepengen melu ngaji. Nah, ya boleh mau ikut ngaji, masa nggak boleh begitu. Nah, sinten Bu, kinten-kinten. Oh, wis ngerti. Sinten sudah tahu ternyata tamunya siapa. Nggih. Oh, kalau Pak Ades langsung menyambut. Nek Pak Ustadznya nyambut, makanya ditinggal sama air begitu. Waktu itu apa tadi wal qadiminal ghaidha. Jadi Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya boten gampang kesuh. Nah, wal afina anin nas, dan dia apa? Enggak Pak, nanti. Wal afina anin nas, dan dia tipikalnya adalah pemaaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, seseorang dikatakan bertakwa manakala ada orang yang pernah menyakitinya, sesakit apapun perbuatannya, ada orang yang pernah berbuat jahat padanya, sebesar apapun kejahatannya, dia masih memberikan ruang untuk memberikan maaf. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang
dia tidak akan pernah menghindar untuk bertemu orang lain meskipun orang lain itu pernah menyakitinya. Itu takwa. Jadi Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang bertakwa, kalau kita itu bertakwa atau tidak versi Gus Dialog, kita cek. Kalau ada satu saja orang di dunia ini yang tidak ingin kita temui karena pernah menyakiti kita, pernah berbuat jahat kepada kita, berarti kita masih perlu belajar menjadi orang yang bertakwa. Aku pula ketemu kae, anu tau nglarani hatiku, itu bukan takwa. Orang yang bertakwa itu pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa kali beliau melewati sebuah tempat, melalui sebuah jalan dilempar kotoran, Bu. Sampai satu saat beliau melewati tempat itu berulang kali, sampai satu saat beliau melewati jalan tersebut, jadi orang ana sing balangi aku anggotai. Ditakoni malah, Bu, loh, yang biasa melempari saya dengan kotoran mana? Oh, beliau sakit. Ternyata apa yang terjadi kemudian? Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang pertama menjenguk saat orang yang setiap hari melemparinya kotoran saat melewati jalan tersebut sakit. Tumon mboten Bu wong model kados niku. Tumon apa mboten jan? Dilarani malah begitu sing nglarani niku mriyang menjadi orang yang pertama hadir. Tapi dengan karakter seperti itu kan menjadikan orang sing mriyang, ki menungsa Pak. Malaikat lah aku biasa nglarani giliran aku mriyang liyane orang niliki ki palah tilik paling pertama. Oh, jadi kayak kiye sing jenenge Islam. Ya wis aku tak mlebu agamamu bae. Rampung. Jadi Nabi Muhammad SAW itu banyak kemudian menjadikan seseorang tersentuh. Kenapa disebut mu'alaf? Dilembutkan hatinya. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya, Pak. Jadi dia masuk Islam karena tersentuh. Hatinya lembut. Oh, kiye ya Islam, ya wis nek iki carane. Kayak akhlaknya wong sing Islam, begini akhlak Muhammad, aku tetap memutuskan masuk dalam golongannya. Karena hatinya dilembutkan. Jadi seseorang disebut mu'alaf itu karena dia kemudian tersentuh akan kebaikan-kebaikan Islam. Nah ini karakter takwa. Makanya tadi wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Dan hendaklah di antara kalian takut sekiranya kalian meninggalkan golongan atau keturunan setelah kalian, golongan setelah kalian, generasi setelah kalian adalah generasi yang lemah, yang membuat kalian khawatir. Misalkan tadi Bapak Ibu sekiranya sudah tua renta, sepuh akan meninggal dunia. Bu, kira-kira engkau dewek wis orana anaknya sholat apa ora ya? Kita diminta takut oleh Allah. Sekiranya kita meninggalkan generasi setelah kita itu generasi yang lemah, yang membuat kita khawatir. Khaufu alaihim, yang membuat kita khawatir atas mereka. Bu, dia kebumen kira-kira nek aku wis rampung kita mbak apik apa ora? Kita diminta khawatir. Nah, apa solusinya kalau kita khawatir anak-anak kita nanti tidak punya daya saing? Apa solusinya kalau kita khawatir anak kita imannya tidak kokoh? Apa solusinya kalau kita khawatir kalau anak kita Islamnya itu lemah? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Tadi Al-Baqarah ayat 2-5. Takwa itu kombinasi antara iman dan Islam. Kemudian yang kedua, takwa itu adalah orang yang gemar membantu orang lain, bisa menahan amarahnya dan pemaaf. Tapi kalau kita lihat dari akar katanya, Bapak Ibu sekalian, tadi takwa berasal dari kata waqo yaqi yaqoya, artinya menjaga, memelihara, atau juga bisa menghindar. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah, hablum minallahnya baik. Orang yang bisa menjaga hubungan dan memelihara hubungannya dengan sesama manusia, hablum minannasnya baik. Dan orang disebut bertakwa juga kalau dia bisa menjaga dan memelihara hubungannya dengan alam, melestarikan alam supaya tidak terjadi kerusakan. Hablum minallah, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minalamnya baik.
Nah, dalam konteks ayat ini, surat An-Nisa ayat 9, falyattaqullah, jika kamu, hendaklah kamu takut, sekiranya kamu meninggalkan keturunan setelahmu, adalah keturunan yang lemah yang membuat kamu khawatir, maka solusinya apa? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kalau dari akar katanya, jagalah, peliharalah, maka solusinya dari Allah apa? Jika kamu, hendaklah kamu takut kalau ternyata anak-anak kamu imannya masih lemah, Islamnya masih lemah, daya juangnya masih lemah, kemudian kamu khawatir atas mereka nanti, Bu, dewek kira-kira kau seorang anak dewek bisa urip makmur ora ya? Anak dewek kira-kira bisa hidup baik tidak ya? Masa depannya akan tercerahkan enggak ya? Anak kita bisa menghidupi keluarganya enggak ya sepeninggal kita? Perintah Allah apa? Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kalau dari akar katanya, maka jagalah, maka peliharalah anak-anak kita demi mendapatkan ridho Allah, dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam Islam, konsep menjaga anak-anak agar punya daya saing itu bukan memberikan warisan, Bu. Berapa banyak seseorang yang hidup dari warisan orang tuanya yang kaya raya, ternyata dia hidup tidak baik-baik saja, Bu. Orang tuanya kaya raya, punya banyak warisan, diberikan kepada anaknya, tapi anaknya tidak punya kapasitas untuk mengelola keuangan itu, habis, Pak. Makanya dalam Islam ada konsep wakaf, ada konsep wong tua nek wis duwite akeh, Bu, dhewek ya wis akeh hartane lemah nang dindi, anake dhewek wis pada kerja, wis pada sukses, ya arep ditunggu anake apa nggo wakaf nang masjid bae, Bu. Itu konsep Islam. Nabi Muhammad SAW meninggal tidak meninggalkan harta yang beliau miliki dengan banyak itu kepada anak-anaknya, enggak. Tapi yang dilakukan Nabi apa? Falyattaqullah, maka jagalah, peliharalah anak-anakmu yang membuat kamu takut, membuat kamu khawatir sekiranya mereka tidak bisa hidup baik setelah kamu. Perintah Allah apa? Jagalah mereka. Cara jaganya apa? Bukan dengan warisan kalau dalam Islam. Berikan mereka akses pendidikan yang layak. Berikan mereka akses pendidikan agama yang baik. Latih skill mereka. Latih kualitas mereka. Sehingga saat kamu nanti tua renta akan meninggal dunia, Bu, dia duitnya dewek akeh, lemahnya nang dindi. Tapi anaknya dewek lebih sugikan dewek. Ya dia duitnya dewek karena nggak sapa kia. Ya wis pakaian kana ketone rungana masjid wakaf nabai. Itu konsep Islam, Bu. Jadi ternyata banyak orang yang mengartikan falyattaqullah surat An-Nisa ayat 9 itu hanya sebatas kalau kita anak-anaknya kita lemah, anak-anak kita itu tidak kuat imannya, tidak kuat Islamnya, kita yakin mereka tidak pintar, tidak cerdas, falyattaqullah, maka bertakwa kepada Allah. Salatnya tambah rajin, Bu, donga anak-anak kayak betul itu, tapi tidak hanya sebatas itu. Salatnya tetap, zakatnya tetap, mendoakan anak-anak kita tetap, tapi falyattaqullah dalam ayat ini adalah jagalah anak-anak kita, peliharalah anak-anak kita yang membuat kita khawatir seandainya mereka tidak bisa hidup mandiri, tidak kokoh imannya, tidak kokoh Islamnya. Jaga betul mereka. Jaganya dengan apa? Berikan akses pendidikan, berikan akses keterampilan, berikan mereka skill, jadikan mereka anak-anak yang tangguh. Kalau dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga penting agar Bapak Ibu harus punya target, punya semangat untuk memelihara, untuk menjaga anak-anak kita, diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itu yang disebut falyattaqullah. Jadi maka bertakwalah kepada Allah, bukan sekedar sholatnya ditambah rajin, zakatnya ditambah banyak, ibadahnya ditambah banyak, bukan sebatas itu.
Itu sebagian makna takwa. Tapi dari akar katanya tadi bisa menjaga, memelihara, dan menghindar. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara. Seperti tadi Bu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin salah, mustahil keliru, dan pasti benar. Itu Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran akan menjadi petunjuk yang efektif bagi orang-orang yang mau menjaga dan memelihara hidupnya, menjaga dan memelihara karirnya, menjaga dan memelihara masa depannya, menjaga dan memelihara masa depan anak-anaknya, menjaga dan memelihara bisnisnya, menjaga dan memelihara perdagangannya. Al-Quran akan menjadi petunjuk yang efektif bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Nah, kadang kita terlalu sempit memaknakan takwa itu hanya sekedar takwa ya berarti sholatnya rajin, ibadah rajin. Makna katanya tadi kembali lagi Bu, wakoyah, menjaga dan memelihara. Jadi bagi orang yang ingin bisnisnya berkembang baik, baca Quran. Pahami maknanya, karena ternyata di sana ada kisi-kisi dan petunjuk bagaimana agar bisnis kita berjalan baik. Bagaimana agar masa depan anak-anak kita itu terkelola dengan baik. Karena parenting dalam Islam kan ada di banyak surat di dalam Al-Quran. Bagaimana agar hidup kita itu baik, bagaimana agar hubungan dengan tetangga itu baik. Di Al-Quran ada semua. Hanya permasalahannya kadang begitu Bu, orang Indonesia memaknakan Al-Quran sebagai sesuatu yang diturunkan Allah, yang kalau kita baca kita dapat pahala. Belum sampai kepada petunjuk Bu. Petunjuk itu kan sesuatu yang mengarahkan kita, yang kalau kita ikuti, maka kita tidak akan tersesat. Sayangnya ibu lebih percaya petunjuk itu berupa Google Map daripada Al-Quran Bu. Kulo pun nate bola-bali nyasar gara-gara ngetutakan Google Map. Karena apa? Begitu kemudian kita mau pergi keluar kota yang kita nggak pernah datang ke sana sebelumnya, kita sangat mengandalkan Google Map. Supir belum pernah ke kota tertentu, tiba-tiba Google Map-nya mati, aduh kepriwe gie, mumet. Seolah-olah tidak akan pernah bisa sampai ke tujuan. Nah, kita kadang-kadang menjadikan Al-Quran jadi sebatas naik dibaca uli pahala. Belum sampai kepada tingkat, misalnya pun begini yang disampaikan Kiai Jamal Dahlan. Jadi ada sebuah cerita yang sangat populer di Muhammadiyah. 3 bulan Kiai Jamal Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un. Santrinya sampai tanya, Pak Kiai ngapunten, sudah 3 bulan kita diajarkan surat Al-Ma'un kok nggak ganti-ganti surat? Apakah kamu sudah mengamalkan? Sampun Pak Kiai. Bagaimana cara kamu mengamalkan? Kulo sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya ngagem surat Al-Ma'un. Oh, dia udah ngerti ya santri Bu. Ya sudah, begini. Jumat depan kita pengajian lagi. Nabi Muhammad Kiai Jamal Dahlan bagi 3 kelompok. Kelompok A, tolong kamu cari anak-anak gelandangan, orang-orang miskin, anak-anak yatim yang biasa ada di alun-alun di Yogyakarta. Yang kelompok kedua, kamu cari pakaian pantas pakai dari orang-orang kaya yang mungkin pakaiannya sudah tidak terpakai, cari sabun dan lain, sampo dan lain-lain. Yang kelompok yang ketiga, tolong kamu cari orang-orang kaya yang mau membagikan sebagian makanan yang ada di rumah mereka yang mungkin gak habis. Pengajian Jumat depan kalian bawa semua. Nah, betul santrinya datang. Yang satu bawa anak-anak yatim, orang-orang gelandangan yang biasa tidur di alun-alun. Yang kedua sudah bawa pakaian pantas pakai. Kemudian yang ketiga sudah bawa makanan. Yang dilakukan Kiai Jamal Dahlan apa? Tolong mandikan anak-anak yatim dan orang miskin tersebut, berikanlah pakaian kepada mereka dan berikan makan. Setelah itu selesai, apa yang dilakukan Kiai Jamal Dahlan? Santri-santriku, kalian sudah melakukan apa yang kemarin saya minta. Nah, pengajian Jumat depan kita ganti surat berikutnya. Nah, karena ternyata yang dimaksud Kiai Jamal Dahlan apa? Begitu membaca Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Kowe ngerti orang wong sing mendustakan agama kowe sapa? Itu kata Gusti Allah.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik atau tidak memuliakan anak yatim. Kalian setiap hari baca surat Al-Maun dalam sholat, tapi setiap hari kalian datang ke langgar ini setiap Jumat untuk ngaji. Kalian melewati alun-alun melihat anak gelandangan, orang miskin, mereka nggak pakai baju, mereka nggak sekolah, kalian diam saja. Serajin apapun sholat kalian, kalau kalian masih membiarkan mereka bernasib seperti itu, kalian termasuk orang yang mendustakan agama. Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, yang merendahkan hidupnya anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang kemudian tidak tergerak hatinya untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya sederhananya begini, kalau di Kejawang ada satu saja orang yang dia tidak bisa sekolah karena tidak bisa beli seragam, tidak bisa punya biaya untuk sekolah, berarti seluruh orang yang ada di Kejawang yang secara finansial mampu, dia masuk ke dalam kategori orang yang mendustakan agama, serajin apapun sholatnya. Sehingga kepekaan terhadap anak yatim, orang miskin, itu oleh Allah masuk ke dalam kategori untuk kita dikatakan tidak mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kalimatnya itu tegas sekali, Bu. Yang celaka siapa, Bu? Orang-orang yang sholat. Di sini tidak ada kalimat yang celaka orang-orang yang tidak sholat, bukan. Yang Allah anggap celaka adalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, garis keras sekali. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholat tapi dia lalai dalam sholatnya. Bukan orang-orang yang lalai tidak sholat. Orang-orang yang lalai kemudian tidak sholat, bukan. Tapi orang-orang yang sholat, garis tegas, tapi mereka lalai dalam sholatnya. Orang itu sholat, Bu. Siapa orang yang sholat tapi disebut lalai? Adalah orang-orang yang sholat tapi dia tidak mengamalkan nilai-nilai sholat di luar sholatnya. Setiap hari dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah semuanya kecil, termasuk saya. Tapi selesai sholat, dia merasa lebih besar dari orang lain. Dia merasa lebih pintar dari orang lain. Dia merasa lebih berkuasa dari orang lain. Artinya tanpa dia sadari, dia takabur. Saat sholat dia mengaku lemah oleh Allah, tapi di luar sholat dia merasa paling hebat. Robbana walakal hamdu. Robbana, ya Tuhan kami, walakal hamdu, sesungguhnya segala puji hanya bagimu. Dalam sholat dia mengatakan yang layak dipuji hanya Allah, tapi di luar sholat, begitu dia melakukan sesuatu yang baik, tidak ada yang memuji. Oh, aku ora diregani ya, jadi aku wis nulungi loh. Dia merasa ingin dipuji, padahal dalam sholat dia mengatakan yang layak dipuji hanya Allah. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun adalah celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat tapi lalai. Dan orang-orang yang sholat tapi lalai adalah orang yang setelah dia selesai melakukan sholat, dia tidak menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai sholat di luar kehidupannya, di luar sholatnya, dalam kehidupan kesehariannya. Nah, kemudian alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, tidak boleh riya dan memberi sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat tadi penting untuk kita renungkan bersama bahwa kita diminta untuk takut oleh Allah sekiranya kita mengetahui bahwa keturunan kita itu lemah. Kalau dalam hal ini di sini kebetulan ada bupati kita Pak Arif Sugianto. Saat ini statusnya masih bupati, Bu. Hanya sedang cuti, tapi nanti jadi bupati lagi sampai bulan Februari. Begitu. Jadi setelah pemilihan beliau masih bupati lagi sampai bulan Februari. Nah, beliau layak takut kalau kemudian beliau ngesuk naik aku rampung, kemudian periode ini selesai, misalkan Allah mengizinkan beliau kembali di periode yang kedua, begitu, kemudian selesai, Allah minta beliau takut, nah kebumen bar aku rampung, generasinya masih lemah,
masih tidak punya daya saing, kemudian saya khawatir, maka yang harus saya lakukan adalah jaga dan pelihara anak-anak muda di Kebumen agar punya daya saing, agar punya ilmu agama yang baik, agar punya akhlak yang baik. Karena perintah dari Allah di surat Al-Baqarah 247 itu menarik. Innallaha astofahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilihkan raja untukmu. Wazadahu, dan kemudian menganugerahinya bastotan fil ilmi wal jismi. Punya kekuatan, punya keunggulan, fisik yang kokoh, ilmu yang baik, dan fisik yang kokoh. Jadi dalam Islam ini kemudian para mufasir ingin menyampaikan salah satu kriteria pemimpin yang yang kemudian diidentifikasikan oleh Allah adalah seorang pemimpin itu harus bastotan fil ilmi wal jismi. Ilmunya bagus, kapasitas keilmuannya bagus, tapi fisiknya juga kuat. Ya kula mboten bayang aku. Kadang-kadang Pak Bupati cerita tamunya bendintun tekan jam 3. Dan jam 6 pun mangkat pengajian. Kayaknya wis semaput kayaknya lho. Bendina niku Bu. Jam 3 selesai kegiatan, jam 6 sudah ikut aktivitas yang lain, jam 3 baru selesai. Bapak ibu kayaknya turu 6 jam dorong puas, kasih kepengen ngantuk mending bar subuh. Niki rampun jam 3, jam 6 sudah aktivitas, jam 7 sudah aktivitas. Itulah kenapa Allah membuat kriteria pemimpin itu bastotan fil ilmi wal jismi. Punya kekokohan, punya keunggulan dalam ilmu dan fisik. Nah, karena itulah kita pantas mendidik anak-anak kita supaya ilmunya bagus dan fisiknya juga bagus agar dia nanti punya daya saing. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 54 belum selesai, tapi ya nyuwun sewu wong ini jarang-jarang kita kehadiran bupati begitu ya. Biasanya muter ke sini kemana-mana. Nah, kebetulan ke Jawa kok ketempatan begitu Ibu-ibu ya. Nggak elok kalau saya nggak memberikan waktu beliau untuk menyampaikan beberapa hal begitu ya. Tapi ya sekali lagi saya berterima kasih Pak Ari Sugianto sudah berkenan hadir. Tadi beliau aku kepengen melu ngaji begitu. Nah ngeranting apa boleh dan sebagainya ya. Saya kemudian diranting ke Jawa Pak Bupati ini ada pengajiannya karena saya harus banyak membantu beliau juga Bu. Lawang beliau udah banyak nulungi saya begitu. Lah PKU nek wingi izinnya ora dirampungaken ya kayaknya bisa downgrade repot urusannya Mak. Ya kula ditulungi PKU nek enggak izin beliau bangunan magrong-magrong sing baru itu ora dadi Bu karena izinnya kemarin kemudian beliau memberikan dispensasi beberapa hal sehingga pembangunan bisa dilakukan. Nek beliau enggak turun tangan SD Muhammadiyah Al-Kausar orang mudun Bu izinnya. Karena kalau orang kedinasan kan harus saklek Bu sesuai aturan. Tapi kalau tingkat bupati itu harus punya wisdom, harus punya kebijaksanaan. Oh kiye ya kiye, tapi naik WK aku ya bubar kabeh pendidikan nang Kebumen. Ya benar harus sesuai dengan aturan. Tapi namanya seorang bupati ya harus punya kebijaksanaan. Ada hal lain loh. Satu, Muhammadiyah sudah banyak berperan membantu kita dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah terkenal punya komitmen. Nek siki ana syarat sing urung dirampungi, aku kok yakin Muhammadiyah akan siap ngerampungi. Kemudian Muhammadiyah disodori fakta integritas. Kalau mau nanda tangan ini izin turun. Gampang Bu ya, mendingan bismillah. Kita komitmen akan kita penuhi, izin turun. Nek mboten. Nah, karena sepanjang saya kenal beberapa banyak bupati kayaknya yang punya kepedulian kepada masyarakat, punya kepedulian terhadap organisasi masyarakat Islam, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, itu beliau yang punya kepedulian yang sangat luar biasa. Zaman biyen bantuan nggo ormas kayak Muhammadiyah hanya sekitar 200 juta, sekarang sudah masuk di 800 juta, malah 2025 2 miliar Bu. Nah, ya siapa ngerti ngesuk karena anak APBD begitu kan untuk nggo ngecat ulul albab oleh Pak Sarito kan lumayan begitu dan sebagainya. Ya mungkin itu saja sehingga monggo nanti menawi Pak Bupati menyampaikan beberapa hal kepada kita karena saya melihat beliau ini termasuk ini beliau 3,5 tahun Ibu memimpin
kepotong COVID, Bu. Jadi orang efektif sebetulnya kepotong COVID, tapi beliau ternyata sudah bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 23.140 jiwa. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024 angka kemiskinan jumlah orang miskin itu sudah turun 23.140 jiwa. Dari 17,59% menjadi 15,71%. Tinggal tersisa 0,11% dari Brebes yang menjadi kabupaten kedua termiskin di Jawa Tengah. Padahal Brebes cuma turun 0,18% 2024, Kebumen 0,63%. Kalau 2025 Kebumen turun lagi, tidak harus misalkan tidak 0,63, 0,50 lah. Brebes tetap 0,20. Ya udah kesalip sama Kebumen. Kalau apalagi kalau ritmenya tetap sama, ya tentu 0,63% di 2024 menika adalah prestasi ketiga terbaik di Jawa Tengah dalam penurunan kemiskinan. Nah, Brebes tidak masuk 5 besar terbaik dalam penurunan kemiskinan. Kalau Brebes nggak hati-hati, 2025 kabupaten termiskin di Jawa Tengah sudah bukan lagi Kebumen. Jadi ngesuk 2025 Bapak Ibu Wisman dan PD, begitu kan? Dan kemiskinan itu kan juga sudah sejak tahun 2000 berapa? 19 apa ya kalau nggak salah, apa 2018. Saya lupa kalau itu. Nah, tapi ternyata perlahan ada yang berteriak, "Jadi tetap miskin." Ya iya, tapi kan rankingnya tambah apik. Nah, sehingga kita punya perjalanan yang cukup bagus. Nek gambarannya wong Jawa kalau para ustadz ya, nek kula teng wong tua, kula pernah ngalami kayak Pak Arif ini kan besok mau pilkada gitu, itu pernah mengalami nang PKU wis satu periode selesai begitu, Bu. Dia direktur ganti siapa? Wong tuane ngomongnya wah gampang, Pak. Lah kalau nurus nabae ngapa? Gitu tok, Pak. Wong tuane. Nah, wong anu sing wis mlaku apik nek didandani. Kulo kemarin guyonan kali Mas Yoga ini, Pak Bupati ini saudara kita. Mas Yoga ini di Dinas Pertanian. Nah, ini beliau. Nah, ini istrinya direktur pelayanan PKU Sruweng. Nah, ini hal yang kemudian cukup menarik guyonan. Yang kontak datang numis periode kok ganti mening, datang kok kepala dinasnya ganti kabeh, gini ganti kabeh, malah ngulangi ket nol mening. Kesel mening Kebumen butuh 1 tahun hanya untuk menyesuaikan sistem yang di dalam kok nembe mlaku 2 tahun mening. Nek diteruskan kali bablas tok, Pak. Nah, ini kalau dari saya sih seperti itu. Ya mungkin monggo Mbok menawi Pak Arif ada hal-hal yang mau disampaikan, kami persilahkan. Sekaligus saya izin, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan mari kita sama-sama jaga dan pelihara keluarga kita dari api neraka. Nah, dan kita pelihara, jaga anak-anak kita agar punya daya saing dan kita tenang saat akan meninggalkan mereka. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.